Oke, selamat sore teman-teman. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sharing pengalaman saya bagaimana apply kartu kredit BCA sampai 3 kali hingga di-approve. Nah, buat teman-teman, pertama, saya itu nge-apply pada bulan Juli 2019 di-reject. Kemudian di bulan November di-reject. Jadi total rejectnya itu ada 2 kali. Di bulan Januari 2020, saya coba apply sekali lagi dan yes, yay, di approve. Nah, gimana ceritanya? Singkat cerita, waktu itu saya lagi ada keperluan mengganti kartu debit ekspresi saya di salah satu cabang Senayan di Jakarta. Ada ibu-ibu menawarkan, Pak, Mas, mau nggak mengapply kartu kredit gitu. Saya bilang, Ibu, saya mau sekali, tapi saya rasa tidak ada gunanya, Bu, karena saya baru mengajukan Juli, November. Ya, kita ajukan pun saya rasa akan di-reject gitu loh. Oh tidak perlu, kita coba saja. Nah, singkat cerita, ibu itu minta data saya kerja di mana, sudah punya kartu kredit sebelumnya. Ini kartu kredit pertama saya. Kemudian gaji berapa, ya biasalah standar kalau mengisi borang. Nah, singkat cerita teman-teman, payroll saya itu dari Bank Mandiri, dan saya juga pun sudah ditawarkan dari CC Mandiri. Nah, tips dan triknya bagaimana sih nge-apply kartu kredit BCA sampai dengan approve? Yang pertama, punya tekad kuat dulu kalau mau buat kartu kredit BCA. Seperti yang kita ketahui, BCA ini paling sulit approve dan paling sulit kasih limit gede. Ya, kalau diajukan sekali, kemudian ditolak, diajukan lagi, ditolak lagi, jangan menyerah teman-teman, diajukan lagi. Tapi ingat, kita harus memperbaiki yang sebab-sebab kenapa kita ditolak. Saya tidak tahu ya apa sebab yang pertama sama yang kedua itu ditolak, dan kenapa yang ketiga ini ditolak, tapi ini yang saya lakukan. Yang pertama, punya tekad kuat dulu, itu yang pertama. Yang nomor 2, punya tabungan BCA. Kebetulan teman-teman, saya sudah punya tahapan ekspresi dari 2016. Begitu saya lulus kuliah, saya langsung buat tahapan ekspresi tabungan di BCA. Jadi dengan harapan nanti ketika saya kerja, maka payroll saya itu dari BCA. Sevisioner itu sih tekad kuat saya dengan BCA. Kemudian itu slip gaji dan penghasilan. Ya, standar lah ya. Kalau tidak punya penghasilan, menurut saya tidak usah buat kartu kredit, nanti bayarnya susah gitu. Yang keempat, punya telepon kantor. Telepon kantor ini diusahakan diangkat ya. Karena begini, saya juga ada dilema pada waktu itu, pada saat saya mengajukan. Karena saya bekerja sebagai outsourcing di suatu perusahaan, saya bingung mencantumkan telepon kantor saya bekerja atau kantor manpower company saya. Jadi waktu yang saya sampaikan adalah kantor slip gaji saya, yang berarti adalah kantor MPS saya, manpower supply saya gitu. Yang kelima, mutasi rekening. Mutasi rekening ini penting karena mau melihat apakah rekening kita itu aktif, dan kalau boleh ya aktif gitu loh. Kalau boleh udah dari lama baru itu rekeningnya sudah dari lama gitu loh. Yang selain mutasi rekening ini diperlukan juga yang namanya save money. Artinya ada uang yang kita freeze di dalam rekening itu paling tidak 1 bulan deh. Nah, singkat sharing pengalaman lagi. Jadi waktu saya mengajukan yang di bulan Januari, yang di terakhir, ibu itu bilang, Mas, ini gajinya udah oke. Saya rasa kalau dari data-data ini udah cukup, dan saya rasa ini akan approve. Tapi saran saya, kalau boleh, itu dibuat ya uang 5 juta di dalam rekeningnya, jangan digoyang-goyang, jangan diapa-apain selama 1 bulan gitu. Nanti di situ bisa kelihatan kok. Saya nggak ngerti ya, saya lakukan aja. Dan ya, approve dengan limit pertama saya, kartu kredit pertama saya Bank BCA.
kemudian limitnya 8 juta, menurut saya ini merupakan suatu kebanggaan ya buat saya sendiri. Dan ini dia penampakannya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi kita dapat 2 kartu BCA Batman sama BCA Everyday Card. Nah, triknya lagi yang mau saya sampaikan adalah payroll yang di BCA. Kalau payroll teman-teman itu di BCA, itu akan lebih mudah approve dibandingkan payrollnya bukan BCA. Trik yang kedua, info bagian finance atau HRD. Gini, kalau finance-nya itu bekerja sama dengan bank BCA, sampaikan saja, Mbak, Mas, saya mau nge-apply kartu kredit BCA. Kantor kita, perusahaan kita pakai finance-nya di apa ya, di bank apa gitu. Biar nanti PIC-nya yang bekerja gitu loh, teman-teman. Yang kedua, tapi tidak saya lakukan, saya kontak HRD-nya aja, HRD admin kami pada waktu itu. Saya sampaikan, Mbak, nanti ada telepon dari analis BCA, saya sedang nge-apply kartu kredit BCA. Disampaikan data apa adanya saja ya, kalau saya benar kerja di sini. Ya, yay, dalam beberapa waktu kartunya approve. Ya, itu pengalaman saya. Jadi saya ringkas sekali lagi. Yang paling penting itu adalah kita punya rekening BCA dulu, kemudian punya telepon kantor yang diangkat, ada uang yang kita simpan, infokan juga ke bagian terkait HRD pada saat analisnya bertelepon, dia mengkonfirmasi bahwa kita memang ada karyawan di situ. Ya, itu dulu sekian pengalaman saya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih. Semoga approve ya teman-teman, dan jangan lupa bayar.